Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, di pertemuan ketujuh mata kuliah penulisan skripsi, mata kuliah Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH bersama asistennya, saya Dr. Muhammad Rendi Aridayadi SHMH, memasuki bab yang ketiga, yaitu teknik dan format penulisan. Jadi sekarang sudah masuki ke teknik dan format penulisan, di mana pada dasarnya hal-hal yang sudah disampaikan di dalam perkuliahan yang lalu itu juga sudah terdapat di dalam pedoman penyusunan skripsi, yaitu seperti bahwa kertas dan margin ketikan, di mana ukuran kertas yang digunakan adalah A4 bukan F4, lalu juga ukuran huruf ya 12 dengan jenis hurufnya Bookman. Lalu nanti pada saat skripsi juga minimal itu 70 halaman dengan aleninya dengan sudah disesuaikan. Lalu margin kiri, kanan, atas, bawahnya itu juga sudah ada ketentuan di dalam penulisan. Seperti penulisan nama orang itu dicetak tebal, lalu penulisan bahasa asing, bahasa serapan ataupun bahasa daerah itu pun juga dicetak miring. Lalu jarak spasi dalam naskah 1,5. Kalau untuk di footnote catatan kaki itu 1 spasi untuk footnote-nya. Selanjutnya ada salah satu hal yang terpenting di dalam nanti skripsi atau saat ini para mahasiswa sedang melakukan usulan proposal penelitian, yaitu adanya halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini bermaksud untuk menginformasikan kepada panitian ujian yang berupa karya ilmiah yang akan diujikan ini telah memenuhi syarat yang disetujui oleh pembimbing. Jadi nanti formatnya sudah diberikan dengan format tanda tangan pembimbing 1, pembimbing 2, dan mengetahui wakil dekan 1. Selanjutnya untuk nanti deskripsi untuk usulan proposal penelitian kiranya juga belum dicantumkan, juga tidak apa-apa, belum dicantumkan. Itu moto persembahan. Lalu selanjutnya nanti ada kata pengantar dan abstrak. Nah, abstrak ini memang sebenarnya adalah peletakannya di depan, namun dalam pengerjaannya justru ini di akhir, di mana setelah pengerjaan selesai di dalam penyusunan skripsi, maka nanti akan ada abstrak. Di abstrak itu adalah suatu ringkasan. Selanjutnya akan ada daftar isi dari suatu skripsi mahasiswa ataupun di usulan proposal penelitian juga adalah daftar isinya, dan ada surat pernyataan. Inilah yang nanti akan ditandatangan bermaterai, menyatakan bahwa tulisan ini adalah asli buatan mahasiswa, tidak plagiat ya. Jadi nanti tolong diperhatikan bahwa akan ada surat pernyataan. Lalu juga ada daftar singkatan kata. Jadi singkatan dari KUHP misalnya. Jadi nanti dipanjangkan menjadi kitab undang-undang hukum pidana gitu. Nanti ada singkatan katanya. Dan penulisannya pada saat ini sudah dimudahkan dengan adanya komputer atau perangkat yang memang nanti bisa membantu para mahasiswa di dalam menulis. Dan seperti teknik nanti penulisan halaman, jika ada judul maka nanti halaman mulainya adalah di bawah tengah, lalu selanjutnya adalah di kanan atas. Lalu kalau misalnya ada judul kembali, misalnya bab 2, maka penulisannya di bawah tengah kembali. Lalu juga nanti pembuatan
bab, judul, dan subjudul nanti juga disesuaikan dengan setelahnya beres ujian proposal, maka nanti akan ada revisi usulan proposal, nanti akan menjadi bab 1, lalu bimbingan selanjutnya adalah untuk outline-nya, untuk panduan daftar isi di dalam melanjutkan ke bab 2 dan seterusnya. Kalau untuk penulisan seperti kata pengantar, daftar isi itu menggunakan I1, I2 gitu dan seterusnya. Kalau untuk di dalam naskahnya itu angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan para mahasiswa nanti di akhir saya juga akan sampaikan tugas yang nanti harus diisi sebagai juga absensi di dalam perkuliahan minggu ini. Namun sebelumnya saya akan sampaikan juga kisi-kisi untuk UTS pada kesempatan ini. Untuk kisi-kisinya itu yang pertama, para mahasiswa harus mengetahui apa kaitannya judul, latar belakang, identifikasi masalah ini harus menjadi satu kesatuan atau sinkron. Itu bagaimana. Lalu yang sering disampaikan di kelas perihal para mahasiswa di dalam meneliti harus memperhatikan waktu, biaya, dan kemampuan itu seperti apa. Lalu juga metode yang digunakan pada umumnya di dalam penelitian hukum itu apa saja, perbedaannya itu seperti apa. Lalu di dalam kerangka pemikiran teori-teori apa saja yang memang perlu digunakan di dalam penulisan para mahasiswa sekalian. Lalu apa itu plagiarisme, lalu selingkuh baku di Fakultas Hukum, lalu kutipan-kutipan dosen, ya ini yang sudah disampaikan oleh Ibu Prof, wajib mengutip karya-karya dosen-dosen Fakultas Hukum. Jadi kutipan-kutipan mana saja yang memang sudah dipersiapkan atau sudah dicantumkan di dalam naskah para mahasiswa ini, di mana juga sudah diinformasikan mendapatkan naskah-naskahnya itu dengan cara seperti apa, dan juga dikutip wajib dosen-dosen Fakultas Hukum. Dan saat ini banyak sekali karya-karya dosen Fakultas Hukum yang bisa dikutip, baik buku, jurnal, ataupun yang lainnya. Selanjutnya para mahasiswa sampailah untuk absensi dalam perkuliahan minggu ini, yaitu nanti para mahasiswa tulis di dalam komen nama mahasiswa dan NPM-nya. Lalu para mahasiswa menulis hadir mata kuliah penulisan skripsi, nama, NPM, lalu tugasnya adalah menuliskan juga apa judul skripsi atau usulan proposal penelitian mahasiswa, dan singkat saja mengapa tertarik mengambil judul tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melaksanakan ujian tengah semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.